belakang adanya. Dikasih refill diisi ulang. Nah terus masih polosan nggak ada mewek yuk, coba di endorse. Enggak kalau Yes, di video kali ini gue udah ada di Dress Custom Garage nih sama dua orang teman gue. Ini kayak kan kayak anak motor, kayak tukang begal. Kali ini gue udah bareng sama Adi Gablo sama Mas Edun. Ini yang sering gue pasang fotonya kalau di YouTube. Selalu begini, ya kan? Selalu cute pastinya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Pusing. Kenapa pusingnya? Cicilan. Kena PHK. Ini motor udah pada beres atau belum nih? Belum, masih lama. Kegiatannya berarti apa? Maling. Semenjak di PHK jadi maling sekarang. Ini kebetulan dua orang ini gue ajakin mereka satu klub yang klubnya yang bernama Root Eagle. Root Eagle itu ada di Jakarta tepatnya, tapi chapternya ada beberapa di Indonesia, di Bekasi, di Sumatera, Bekasi, Tangerang, Cibinong, Jakarta, Mother Chapter. Nah ini ada Adi sama Badut. Lo kok panggilnya Adi sih? Ya namanya Adi. Namanya Adi. Enggak masalah, Pak Gablo gitu. Yang kenal dekat Gablo, yang sok dekat Barlan. Yang sok dekat. Karena nih dia ini sebenarnya teman SD gue dulu, si Adi. Adi teman SD gue. Nah, kalau ini kakak kelas gue. Dia di atas gue 4 tahun ya? 6. Kita ngomongin apa? Motor aja kali ya? Kan gue anak motor. Oh iya, anak motor. Masa ngomongin nggak mungkin cabo? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin gue ngomongin bus. Tapi ada ini nggak sih? Ada berpengaruh nggak sih selama COVID ini? Anak-anak motor sangat. apa? Jarang ngumpul, gak bisa riding. Enggak sih, kalau gue sih bukan riding sih, kesana ikut riding anak aja motor banget gitu. Gak bisa ngeliat SPG mobile, gitu aja. Oh ya, biasa dia identik anak-anak motor tuh sama SPG ya? SPG. Ya. Karena sering acara-acaranya pasti disupport sama rokok. Ya, Iya. rokok. Kalau gue sih lebih senang lihat SPB dibanding SPG. SPG cowok dong. ntar yang nonton loh. Oh iya, nggak mau jalan berdua malu lagi ntar. Disedot lah sama Badut. Kita emang predator. Nah ini nih the real predator sebenarnya sih mereka nih. Cowok-cowok bajingan nih. Kenapa sih kalau anak-anak motor tuh selalu dibilang bajingan sih? Itu lebih baik penilaian orang aja. Lebih baik bajingan kan daripada banci. Tapi ada nggak anak motor yang banci? Ada sih. Ayo. Masa ada? Ada. Di klub lo ada? Ada aja. Masa ada? Cowok nggak ada. Nggak ada, cowok semua, gila. Cowok semua. Cowok semua tuh. Tapi kalau minum kelingkingan begitu. Ngetril. Gua dong. Gua juga megangnya begini. Cuma kalau gue banci gimana ya? Gue pukulin. Banci kok serem. Nah, itu gimana lo kalau lo sendiri ada ini nggak kendala nggak di pandemi kan lo kan karena kan dagang motor juga. Iya. Motornya tapi surat-suratnya lengkap ya? Lengkap. Sensor nggak nih? Nggak ada. Kayak waktu itu lagi. Dibolak-balik. Jadi waktu itu dia pernah dikerjain, disamperin sama polisi gadungan tapi dia ketakutan ngeliat bolak-balik itu BPKB-nya dibolak-balik gitu aja tuh. Anjing. Yang ditanya motor yang mana itu aja dibolak-balik. Tapi motor-motor semua di tempat lo ada ini kan? Ada. Dan jalan aja sih sebetulnya. Jalan aja. Kan bukannya lagi pada nggak punya duit tuh biasanya. Kalau lagi kayak gini kan? Enggak sih sebenarnya. Tergantung kita ngakalnya aja sih sebetulnya. Kalau gue pribadi sih bukannya kalau ngakal kan urusan dia. ya, kalau gue pribadi sih bukan masalah nggak punya duit, Apa? tapi mana? Mana apa? Duitnya mana? Emang Emang udah nggak ada yang bisa ditipu-tipu lagi.
Main sulap dong ya. Main sulap. Ada keahlian badut tuh sulap. Kasih duit 50.000 hilang. Bukan bertambah, hilang. Nah kalau lu biasa kalau jual motor tuh apa aja biasa yang lu jual? Honda ada nggak? Macem-macem sih. Matic nggak? Enggak, itu enggak. Ya, Custom apa? aja custom, Oh, custom, pasti khususnya di custom. Iya. Biasanya tuh apa jual bahan atau udah jadi? Sebetulnya kalau gue lebih banyak setengah jadi sih. Heeh. Biar orang ibaratnya tinggal ngecatnya aja gitu, nggak makan waktu lah gitu. Toh juga ibaratnya kalau misalnya kalau beli pun tinggal beresin ke mungkin the rest. Udah langsung ya paling sebulan udah selesai. Bulan. Biasanya kalau anggarannya berapa tuh kalau misalnya nih gue pengen bikin motor nih. Nih gue punya kerangkanya doang nih kayak gini nih misalnya. Habisnya. Habis-habisan. Seharga mobil nggak sih? Enggak. Tergantung sih. Tergantung sebetulnya. Yang paling mahal tuh apa? Nggak mungkin ban kan yang paling mahal. Balik lagi semuanya sama aja merek sih. Ah. Tergantung lu pakai mereknya apa. Iya, kalau yang di Naga tuh mereknya Merek. berapa? Pego kali ya. Tergantung sama mereknya. Sama kamar apa enggak gitu. Heeh. Iya kan? Tergantung teprokannya berapa kali. Gitu kan. Merek A gitu. Enggak, tapi lu udah berapa tahun sih di motor? Setahu gua nih si Gablok nih kan emang teman SD gua. Cuman gua dulu nggak tahu kalau dia anak motor, apalagi dia. Sama, gue juga nggak tahu ketika udah pada gede, udah pada tua, atau main motor gitu kan. Gue mulai awal tuh sebelum masuk motornya ya, bukan Rotigalnya ya. Suka motor lah, suka motor. Suka motor custom. Kalau suka motor sih dari 2006 lah. 2006, tapi mulai masuk Rotigal itu 2009-an. 29 sampai sekarang. Tapi itu udah main motor custom dari 2006 itu atau? Enggak, 2009. Pas mulai awal Rotigal itu. Lalu sukanya pertama kali ngeliat custom, kenapa sih lu nggak Harley Davidson gitu? Kalau jujurnya nih, nggak mampu. Bukan nggak mau. Nggak mampu. Kalau dia kan emang koleksi Harley-nya banyak. Nggak usah ditanya kalau ini Madon Juan. Udah nggak usah. Ini bengkel ini semua punya dia. Arman pegawai kan? Ya. Gimana pegawai Arman? Aman? Di depan cewek begitu. Oh iya. Yes. Punya saya ini. Padahal saya nggak punya apa-apa. Nah kalau lu pertama kali main motor, lu kan emang gak tahu nih lu main motor apa. Setahu gue dia cuma punya Supra dulu. Supra juga gak ada surat-suratnya kayaknya tuh. Ada. Emang ada? Ada di PT Pentaris. Platnya merah lagi. Enggak, lu pertama kali main motor, suka motor deh. Suka motor gue lama. Sebenarnya dari kecil ya. Senang gitu karena Gue kirain dari kecil udah nipu. Ternyata dari kecil udah suka. senang motor, cuma belum mampu beli. Nah, terus Akhirnya bisa punya itu 2008-an kalau nggak salah. Betul apa CB gitu ya? Iya. CB ya. Iya, CB cepet. iya. Apa irit tuh? Karena iritnya tuh. Irit. Itu Karena dulu yang gue tahu itu doang. kayaknya CB-nya tuh di custom sama dia, ada goesannya. Kalau bensinnya habis digoes sama dia. Gue lebih seneng dorong sih kalau di motor daripada ngegas. Nah, ini orang nih si Badut nih, dia doang yang bisa nyetepin mobil kombi didorong pakai motor, pakai kaki sama dia doang. Kayaknya nggak ada tuh, ntar gue cari tutorial dorong kombi lah. Ya bukan karena ngerasa apa ya? Karena emang lebih baik kesiksa daripada boros. Anjing. Nah, berarti lo awal pertama kali lo punya itu Ya, CB. CB. Kalau lo Binter. Binter Mercy. Iya. Tahun Binter. Tahun 84. 84. Oh, yang 83. yang pertama kali itu motor lo yang warna biru tuh. Itu Iya. kalau misalnya lo lihat video klip Running Enjoy band gua, ada tuh motornya yang dipakai Badut lagi. Ada. Eyuk yang pakai. Oh, yang dipakai Badut. Yang Itu cool. Mercy tuh ya. Mercy. Mercy warna biru tuh ya. Iya. Terus abis warna biru kan sempat dicat ulang Oh, kan. itu 5K banyak sih. Di restorasi lagi kan. Banyak. Biru ke Dari hitam, Ah. biru, emas, oranye, baru sekarang ke tahu apa deh ini. yang kemarin lo pakai kan? Iya. Nah, yang hitam. Kok jadi balik hitam lagi? Iya. Tapi itu ada surat-surat nggak sih? Ada dong. Oh iya. Jangan Bukan mancing, anak haram. jangan mancing-mancing Anda.
Bukan anak Aram berarti. Bukan. Oh, enggak, gue kirain anak Aram, enggak ada surat-suratnya. Kalau lu naik motor tua kemarin gue lihat lu. Tua. Itu nutur. Motornya nutur apa beli? Sebenarnya itu hasil begal tahun berapa? Enggak, itu motor apa yang lo pakai kemarin? Honda. Kemarin ya Honda, gue pakai. Yang kemarin malam minggu kemarin. Oh, pakai C70. C70. Lebih nyantai sih pakai itu. Tarikan mana? Tarikannya maknyus ya kan. Gue Gue bisa ngedorong Harley pakai gitu. Iya, kemarin gue lihat dia tuh. Cakep. Tapi lo emang lo kan satu klub nih, Root Eagle. Root Eagle itu emang dari dulunya udah ada apa pas dulu yang buat gitu atau sebelumnya udah ada? Dari dulu udah ada. Tahun berapa Root Eagle? 97 ya, Bro? 97. 97. Dibentuk itu tanggal 17 Agustus 97. Nah, lu bisa masuk ke situ karena apa? Itu dulu sempet, jadi awal itu gue sempat beli tangki. Beli apa? Beli tangki motor. Ini gue juga ada lupa nih. Sebetulnya ada lupa nih gimana nih. Gue juga pengen yang inget nih ya. Yang masuk pertama duluan siapa? Dia, Gua. Gablo. Lo. Gablo. Kalau lo tangki kenapa? Awal gue beli tangki sama Mas Gareng dulu. Beli Mas Gareng. Akhirnya gue ngeliat Gablo bawa chopper. Gue sering-sering main ke Gablo. Ternyata Kan lu Gablo- udah kenal harusnya kan? Kan dia kakak kelas lo SMP. Iya. kenal. Tapi nggak main dulu, bareng. dulu Gablo itu anak dugem, Bro. Iya benar. Gua pernah ketemu di rumah temen gua. Rumahnya siapa? Paul. Oh iya. Sedangkan temen gua itu anak mobil yang gaul-gaul, anak dugem kayak gitu-gitu. Kok ada dia? Gua gitu berdua lagi sama si itu Mau cetak bodong. ya. Apa? Mau cetak. Mobil cepel tai. Iya, terus tiba-tiba lo ketemu dia. Ya gue ngeliat kebetulan waktu itu gue lagi ngegarap motor gue di daerah Mustika Jaya sana. Akhirnya gue ngeliat Gablo itu bawa chopper dulu. Gue bilang, wih Gablo bawa chopper nih, gue bilang. Akhirnya gue zaman SMS dulu. Karena gue pakai Asia waktu itu. Oh iya. Itu padahal di zaman itu udah ada BB lagi. Udah ada BB lah. Udah. Iya karena gue masih gue masih SMS. Oh iya. Gue kan orang punyanya kebelakangan gitu. Takut disadap lah ya. Akhirnya gue sering-sering main sama Gablo. Ya udah akhirnya gue ikut Gablo di Root Eagle. Masuknya pertama di tempatnya itu Mas Gareng. Iya. Ya gue Root Eagle karena ketemu Gablo. Nah, lu bisa masuk Root Eagle karena apa? Karena apa ya? Awalnya lu bisa gabung sama Root Eagle. Kalau Klub nggak motor lo salah sekarang. 2009 2010 itu gue datang ke satu event di Pangandaran itu Harley Wing Day. Wing Day. Terus gue lihat kok Lu naik apa? waktu itu gue jual minuman. Oh. Iya. Minuman gua sempat menjadi pasiennya tuh. Cuman dia doang yang jual minuman luar negeri, Jack D Black Label 100.000. Gua nggak tahu isinya apa. Yang Tapi tahu-tahu laku aja. Laku banget. Saya sempat jadi mediator ya. Iya. Pada waktu itu. Nggak, soalnya itu minuman 100.000. Kayaknya dia beli cuma 30.000. Nah iya tuh. Tiba-tiba lo ikut di Wing Day. Terus kok ngelihat anak-anak tuh orang lain pakai motor tuh kok asik ya, laki banget ya anjing. Ya udahlah, jadinya join lah sama Root Eagle sendiri itu. Banyak lah cerita sebetulnya di Root Eagle sendiri. Karena apa ya, pada awalnya gue ngelihat Root Eagle itu kan sebetulnya nggak mandang jenis motor satu. Ibaratnya ya motor kan cuma media, kita mah cuma silaturahmi intinya kan. Sebenarnya sih nggak mandang CC lugas, siapa sih orang kalau dipikir siapa yang nggak mau pakai Harley? Intinya kan balik lagi gitu. Tapi bohong, gue mau masuk Root Eagle, motor gue Vario nggak boleh masuk. Ya ini kalau Root Eagle intinya custom dan motor tua. Gitu. Ya tapi kan nanti Vario gue bisa custom. Jadi langsung nih di podcast ini gue mau prospek nih. Tapi naik Vario, Vario custom. Bodong naik Supra pertama kali kan? Iya. Stangnya gue tinggiin aja nanti 4 meter lah. Mama lo. Kebetulan ada teman-teman juga di dalam juga bikin motor juga. Nah, terus ini Bray. Iya. Nah, terus
Ya kita Repotin lu, Bray. Yang paling mahal gitu bikin motor, yang lo tahu, anak-anak lah teman-teman lo atau lu sendiri. kalau gua mungkin yang itu motor pertama gua mungkin itu udah habisnya mungkin lebih banyak ya karena banyak perubahan lah ibaratnya gitu. Bosenan lah gitu. Gitu sih motor gua sendiri sebetulnya. Tapi kalau kayak gitu kan sering ada nih kalau misalnya di Jakarta lah kita bilang di Jakarta atau di Bekasi, sering ada kontes motor gitu Ya, kan. ya. Nah, itu lu sering ngikutin kontes motor? Baru 2-3 tahun ini. Ah. Baru 2-3 tahun ini. Karena sebetulnya apa ya? Gue sebetulnya awalnya sih dulu males. Males karena motor buat dikontesin doang buat apa? Kita kan buat pakai kan. Cewek buat dipajang doang buat apa? Kita pakai kan. Oh iya sih. Tuh kan, ujung-ujungnya No dia comment. sih. Saya no comment. Dia sih nggak bener. Dia benar. Saya rada iseng. Iya sih makanya. Cuman kalau misalnya gue bilang ya itu makanya yang itu sudah lebih dari motor lo itu udah lebih dari mobil mungkin. Enggak, belum. Belum. Mobil second ya. Ya, mungkin ya. mobil Mobil second. second iya. Kalau misalnya nih ada nih misalnya teman-teman gue yang nonton gitu, dia mau bikin motor, Boleh. mau bikin motor sekaligus masuk ke klub motor lo, itu jatuhnya apa klub motor atau? Ya klub Iya, sih, klub sih, klub sih. Bukan gangster ya. Ah. Karena tai anjing lah gangster-gangster di Indonesia tuh tai anjing. Kalau gangster di Indonesia tuh kayak gimana misalnya? Ya sebetulnya kalau mindset gue ya, mindset gue sendiri untuk gangster sendiri sebetulnya kan karena dia anak-anak muda, terus bawa barang, mabok, banyak orang, naik motor. Kalau bawa helikopter mungkin helikopter kan. Enggak kan kalau misalnya, berarti bukan yang motor-motor custom. Bukan. Kalau kayak kita nonton-nonton di film-film luar negeri kan tuh naik-naik motor-motor gede-gede kan, dia gangster juga atau klub motor tuh dah. Oh itu bisa masuk ada kriteria sendiri sebetulnya dari ibaratnya sebutannya 1% sendiri kan itu ada artinya sebetulnya gitu. 1% itu apa? Masuknya ke outlaw sih sebetulnya dari 100% itu 99% itu normal, 1%-nya itu ya di luar itulah gitu. Yang kriminal gitu. Mungkin bukan kriminal, lebih apa ya? Lebih enggak dari di luar dari aturan yang 99% itu. ya outlaw lah di luar aturan. Kita punya ya apa ya merdekakan diri lu sendiri lah gitu dalam artian kalau tadi gue sendiri apa motor lu aja nggak sesuai mungkin dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu kan. Ya Kayak custom. gitu. Iya, Sebenarnya kalau custom. misalnya di STNK itu kita bilang ini motor custom bisa nggak sih ditulis? Kalau untuk Indonesia ya bisa-bisa aja sih asal ada cuan ya Pak Polisi iya. ya, asal ada cuannya. Oh gitu. Ya kan misalnya kayak Saya takut, saya nggak kan berani. kalau misalnya kalau zaman-zaman dulu kan yang gua tahu kan anak-anak klub motor tuh kayak motor ceper, tuh kan itu kan udah keluar dari aturan ininya Ya, kan standarisasi. standarisasinya Ya. si Indonesia gitu atau enggak dia warnanya seharusnya biru jadi biru lembayung padahal kan situ kan nggak ada kan tulisannya. Nah itu bisa ditulis gak kombinasi atau Kalau menurut gue sendiri sih, gue dari golongan orang yang apa ya di luar dari golongan orang kaya kamu. bukan. Dari luar itu kalau gue sebut itu seni sih, art. Karena Asik. Gimana art. Ntar lu lidahnya sebenarnya gue nahan ini bro. Ini sebenarnya podcast atau video sih. Karena gue di kanan kiri gue ada lampu. Gue ngerasa kayak ayam lagi ngeremin bro. Panas. Ini kalau telur udah netes nih bro dari tadi nih. Udah kiak-kiak ini itik ini dari tadi nih. Dari tadi nahan ini. gimana kalau orang kaya tuh di foto lagi sama Pak Lurah, ada Pak Lurah nih, Pak Lurah sini. Lurah salah satu anggota Rutigal juga ya. Gila lo, Rutigal berarti semuanya ada ya di klub lo ya? Oh ada. Lurah ada. Lurah ada. Pokoknya pejabat ada, penipu pun ada gitu. Ada lurah katanya, ada penipu juga katanya. Lurahnya kurang koordinasi. Lurah kurang koordinasi bakso lurah. Sebetulnya untuk motor sih gitu bro. Maksudnya lu hidup cuma sekali, masa sih mau flat gitu aja? Maksudnya gimana? Ya maksudnya lu punya motor ya punya lu sendiri. Nah. Udah lah lu bikin sesuka hati lu aja menurut gua ya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya misalnya nih yang tadi balik lagi. Kalau misalnya ada teman-teman gue mau bikin motor sekaligus masuk klub. Kalau untuk bikin Itu motor gimana caranya?
Untuk bikin motornya sendiri sebetulnya kan umum, siapa aja di mana Ya, aja iya. dan kapan aja gitu. Tapi untuk Jiwa, untuk soalnya. masuk ke Road Eagle sendiri sebetulnya karena pengalaman awal dari gua waktu itu 2016 ya. Hmm. Jadi ada salah satu prospekan orang lain yang mau masuk, ternyata dia orang itu kasus, dan setelah itu baru kalau mau masuk Road Eagle butuh sponsor. Dalam artian kalau misalnya Backing. ya, kalau orang itu ada masalah yang tanggung jawab yang bawanya siapa? Itu sih. Oh gitu. Berarti Iya. emang harus ada penelitian si orang tersebutnya ya. Iya, sponsornya sih siapa yang nge-backup dia. Misalnya gue mau masuk Heeh. lewat lu yang bawa gue ke Road Eagle. Nanti kalau lu ada apa-apa, ya gue yang tanggung Lu yang jawab, tanggung jawab. di dalam klub ya, Ah. gitu. Karena pasti keseret-seret ya klub ya pasti ya. Karena belajar dari pengalaman dulu kan gue pernah pesantren Pak, Oh, gara-gara iya. gitu. Santri. Tapi dia enak ya kalau di Google namanya salah lagi. Jadi aman dia. Keluarga gue taunya gue touring loh. Kelompok. Nah, kalau kamu ngomongin touring paling jauh lo kemana? Kalau untuk touring sih, ya kan nol sih udah gitu. Tapi ibaratnya bukan riding ya. Gua riding itu waktu itu dari Medan. Kalau untuk riding bener-bener pol itu ke Lombok sih. Ke Lombok itu gue Dari sebulan penuh. Bekasi lo mulai dari Bekasi berhenti di Lombok. Iya, Terus baliknya sama? berangkat lewat utara Jawa, pulangnya lewat selatan Jawa. Jadi ngelilingin. Sebulan penuh itu bertiga kalau nggak salah. Siapa Bertiga sih. Gareng Aji, Oh. Mas Gareng Aji. Itu berapa lama perjalanan? 3 minggu lebih lah. Heeh. 3 minggu karena enjoy aja sih. Anjing enggak minggu. 3 minggu. Kelamaan di Pantura. Apalagi galau juga ya. Itu bisa panjang bahasa nanti. Iya. Karena saya tahu itu. Kayaknya gue juga tahu deh. Tapi kalau dia nih kan kalau dia kan biasa kan dari Soekarno Hatta pesawat nyampe sana sewa motor kan kalau bisa ke Bali gitu kan. Siapa Ya. saya? Iya. Saya untuk pesawat diseret, bukan naik. Jadi saya naik di bannya. Pernah dengar kan ada pemuda yang naik di ban, itu saya sebenarnya. Tapi lu pernah touring? Touring pernah. Nah, kemana? Ya paling dari sini ke Ciketing paling dekat. Gue rada ragu kalau sama dia. nih. Enggak. Lu pernah touring kemana, Dut? Ke banyak kemana? Maksudnya paling jauh. Ya paling jauh. Deket kok ke terakhir itu ke Pati. Jogja lah. Jogja kan, Jogja lah. custom Jogja fest. custom fest lu jalan juga. Oh, dia naik kereta. Pati sendiri kan? Jogja kan lu jalan bareng gue 2017 kalau nggak salah. Bukan yang gue sendiri itu ke Pati, yang gue nyusul ke Bandung. Oh lu yang pulang-pulang ke makam nggak tahu nyari bang. Oh, Itu itu nggak enggak ada. kali pocong loh. Muja Mas. Enggak ke Pati itu. Karena Ke Pati Ukur. Pati Bandung, itu Pati Jawa Timur. Oh, kirain gue Pati Ukur. Oh, ke Pati naik apa? Bawa motor. Iya, naik Enggak mungkin gue naik RC. Enggak bisa bawa motornya tipe. Oh, Scorpio custom. Oh, Scorpio. Bukannya dulu pernah punya ini kan lo, Honda 70 kan? Apa aja gue punya. Ya, Sombong kan? Anjing. Pertanyaan Bapak salah kalau gitu. enggak. Masalahnya gue dulu pernah digoncengin dia. Naik Honda 70. Iya. Joknya satu. Jaknya satu dia doang. Gue di besi. Orang saya pikir wah saya punya teman kayak galon ya. Masalah sih besi. Cuman emang berhubung dia bisa ngakalin gua, maksudnya Merek nenangin baterai. gua. Nggak di-endorse. Enak ya. Itu untuk masukan semuanya teman-teman, orang pintar kalah sama orang punya akal. Iya. Tuh. Benar. Karena manusia itu diciptakan dengan akal. Tapi kayaknya lu berlebihan. Gue pernah makan diakalin juga. Iya. Kita adalah di-endorse sama baterai akal. Akalin. Akal. Gue makan berdua sama dia. Ya harusnya gue yang bayar dong berdua sama dia. Orang lain yang bayar nggak tahu siapa. Anjing. Itulah kehebatan saya. Tapi lu sekarang motor lo apa? Sekarang Sekarang ini. Scorpio ada. Scorpio ada. Itu mati. Nggak hidup. Nggak hidup. Hidup. Maksud gua nggak hidup gitu, enggak. Ada komanya dong. Iya. Susah kan kalau enggak koma hidup enggak gitu. Resel lah. Nggak maksudnya berarti ini apa Scorpio. Scorpio ada. Impian 70. motor lo apa? Ya lu pengen punya motor gitu apa? Triumph. Widih.
Impian kan? Iya, ini. Iya, impian. Mimpi Karena aja impian itu iya tayam, impian mah. Ngayal mah apa aja. Gitu sebagai dari itu. Selain Triumph nggak mau emang. Harley. Oh, ya. Harley. Oh, badannya Harley, mesinnya Jaling. Harley sih lebih ke Harley. Harley. Tapi lamun ayeuna mah kasihnya Gusti Allah. Alhamdulillah gitu. Kalau misalnya lo apa yang sekarang lo Punya dia mah apa aja punya. apa aja punya ya? Tapi yang overall overall anjing kayak cinta lowa. Selama ini gue pakai sampai motor gue yang sekarang yang pertama Dari itu. awal? Iya, Nah. itu gue pakai. Itu sih. Tapi- Setia kok aku. Mercy. Iya. Kepengennya punya apa? Kalau kepengen gitu punya duit lebih gitu tandaikan. Ya rata-rata pastilah anak-anak anak motor pastilah Harley lah. Tapi Harley itu bukannya nggak bisa dibawa jauh ya, panas karena. Kan katanya. Katanya. Lu udah pernah coba? Hah? Pernah punya nggak sih? Pernah. Dua. Kenapa dijual? Waktu itu Bosenan kan tadi dia bilang. Oh ya, harga cocok juga kali ya. Itu. mungkin itu. Sumatera itu ada berapa anggotanya? Jabodetabek aja. Misalnya Jakarta, Bekasi, Cibinong, Tangerang. Untuk Banyak. yang aktif. Jangan disebutin banyak. Iya. Politik. Oh iya. Emang iya. Iya. Oh iya. Kan Politiknya banyak ada lurah. Takutnya kalau lurah nyalon caleg kita yang direkrut. Oh gitu. Nggak boleh. Bisa. Anda mengingatkan saya. Jangan. Cuman lo doang. Bahaya. Itu enggak cuma lo doang yang bisa nyuruh lurah beli martabak. Oh dia beli. Dia beli lurahnya gembel kayaknya. Lurahnya gak ada harga diri, masa lurah gak ada ajudannya gimana sih? Masa lurah yang jalan gimana sih? Enggak, itu berarti berapa anggotanya? Kalau Jabodetabek ya, Bekasi, Cibinong, Tangerang, Jakarta. Terbilang ratusan. Wow, serius lo? Serius. Iya, Ya, iya, Ratusan. Tapi nggak Gede bisa juga menilai beberapanya nggak bisa. Iya. Ratusan. Tapi masa lo mengurus karena kan di satu klub motor itu kan ada ini kan, ada pengurus atau Iya, iya. ya pengurus. Masa pengurus itu ngurusin ratusan anak klub Root Eagle nggak ada gajinya sih? Ya baik lagi karena gue bilang itu kita berawal dari hobi, terus kita ketemu beberapa saudara, kita nggak mandang uang, bukan secara munafik kita nggak butuh duit gitu, tapi kita bicara apa ya, brothernya atau kelekatan kita terhadap teman-teman terbilang saudara itu nggak terpikir buat duit gitu, nggak. Tapi ada lah sih mikir duit. Masa iya bicara ininya enggak sih, tapi tapi pengurus itu semua punya kerjaan masing-masing atau emang cuman ngurusin klub aja? ada kerjaan yang Ada beberapa kerjaan. ada. Mulai Berarti dari- terbagi dua dong, tambah pusing dong. ya, kita kan disenggang waktu yang Tinggal cara kita gimana sih. kita ini sih berbagi waktunya. Tinggal caranya kita aja sih, asikin aja. Nah, kalau di Bekasi berapa anggotanya? Di Bekasi itu Mungkin kan anak-anak teman-teman yang ada yang mau masuk Root Eagle yang punya motor custom, daripada lo cuman iseng-iseng doang di rumah gitu kan, nggak ada kerjaan, cuman ngelapin motor, ya mendingan sharing, bisa masuk Root Eagle mungkin bisa. Satu ya, untuk masuk Root Eagle ribet susah tuh. Itu Duitnya aja harus dulu. banyak. Ribet susah. ribet. Kalau anti ribet mah gampangin, ujung-ujungnya gampangin, mending gue gituin sekalian. Iya, benar-benar. Enggak ada Ribut susah. Iya. Ada hologram anti ribet. Terus ntar kalau misalnya kalau sama satu lagi kalau masuk Root Eagle harus tajir ya. Enggak sih. Ngacir. Lebih ke ngacir bukan ke tajir. Oh, berarti orang miskin bisa masuk juga dong Root Eagle? Nggak mungkin sih. Sebenarnya kalau Sebetulnya orang kita yang punya motor custom nggak mungkin dia miskin ya. Enggak juga. Iya. Enggak juga, tapi dalam artian apa ya? Kita namanya kita komunitas hobi. Disitulah kita nemu enggak mandang kasta sosial sebenarnya sih. Mau lu Motor bos, custom kan mahal. mau lu bos kata siapa? Murah. Iya. Murah. Ada yang murah. Kalau banyak akal sih murah. Oh, iya. Gitu Balik lagi ke kan. akal. Gue punya motor itu terbilang murah. Iya, kalau kamu sih Cuma bermodalkan letter T lah pokoknya iya, itu iya, bisa. saya tahu kalau saya kalau Vario saya bisa nggak dijual? Bisa Bisa, dijual. kan? Kenapa custom. nggak bisa dijual? Pasti Bisa Iya, dijual. saya mau tukar motor custom bisa nggak? Bisa dijual aja beli motor custom. Customnya kayak apa dulu? Tinggal nemuin calonnya siapa nih. Iya, ada di rumah ada. Semua berarti di dalam Root Eagle itu banyak semua
mau yang tadi lo bilang, Mhm. ada pengusaha, Mhm. ada lurah, Dan mungkin calon predator juga bisa kan gitu. ada yang dibilang tadi ada penipu juga dia lo. Waduh. Ini cuma bercanda sebenarnya. Itu cuma candaannya mereka penipu. Ya, jangan Penipu jangan baper lah anjing. ntar sakit, wah enggak masuk Root Eagle ada penipunya enggak. Enggak Ini ada. emang cuma ceng-cengan anak-anak ini aja nih sebenarnya. Sebenarnya enggak ada sebenarnya. Enggak ada. Nggak ada satu. Aduh, lebih parah dong. Ya contohnya sebelah Anda. Saya penipu makanan, Pak. Oh, iya. Lebih tepatnya. Sama itulah kalau patungan-patungan bisa disulap sama kamu. Harusnya bisa dapetin 4 botol jadi 2 botol. Dengan alasan jangan terlalu banyak minum katanya. Nanti mabuk. Enggak baik. Duitnya dibalikin. Enggak. Tapi kalau lo enak gak sih ikut klub sebenarnya? Enak. Enaknya? Enaknya Kalau dia kan tadi kebersamaan, kekeluargaan ada. Nah, kalau lo sendiri kan, lo kan kasusnya nggak sama kayak dia. maksudnya. Belum pernah ngalami yang pernah dialami Gablo. jangan. Ampun. Sudah susah Pak hidup saya. Jangan. Makin susah puyeng udah. Nah kalau lo apa? Kenyamanan lo masuk di klub tuh apa? Gue lebih banyak ya sama aja sih, lebih banyak saudara, silaturahmi itu lebih banyak dari gue hobi di custom, gue bisa lebih menambah teman-teman gue, saudara-saudara gue. Karena gue lihat sekarang itu banyak orang lebih apa ya? Karena gue lebih senang seni sih, jadi Seni apa? seni. Menipu. Enggak. Itu kesenian loh. Iya benar-benar. Iya macam-macam seni sih. Benar juga ya. Seni akal lah. Seni. Lebih halus seni akal. Terus. Di situ terus awalnya gue lebih senang sih jalan-jalan bareng-bareng gitu. Karena gue lebih tahu di situ ketika lo lagi jalan-jalan, ketika lo trouble motor lo lebih mengenal di situ siapa teman dan saudara lo. Ketika lo motor lagi trouble dan atau lo lagi kesusahan, lo bisa mengenal siapa ya orang-orang di sekitar lo yang sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya seandai pun gitu, seandainya gitu. Kalau misalnya lo ditawarin sama klub lain dengan bayaran yang lumayan, mau pindah nggak? Sebenarnya masuk klub itu nggak ada bayaran. Ini bukan ada bayaran. Ini bukan outsourcing. Gue kirain tuh masuk klub itu ada digaji gitu. Digaji. Kan, kalau klub itu pasti ada pengurus kan? Ada. Ada pengurus. Itu Ada. nggak benar-benaran loyalitas sebagai Benar. ini aja klub Lebih aja gitu. lebih ke hobi, karena lebih ke Ah, hobi, terus lebih ke apa ya? Senang sama motor-motornya, udah di situ aja. Oh, nggak ada sama duitnya? sekali. Enggak pernah ngelihat Bukan duitnya berarti atau nggak ada gimana. duitnya, Nggak tapi pernah ngeliat. apa ya? Ya karena lebih Buat catatan mungkin ini ya, contoh kayak misalnya kayak Road Eagle sendiri kan sebetulnya tiap tahun ada kunjungan dari Jerman dan lain-lain. Sama itu. Itu sebenarnya untuk mereka sendiri untuk itu ngajak satu bendera dengan mereka dengan dia ngasih duit apa segala tapi kita pertahanin karena kita ya udah begini adanya ya kita di Indonesia kita apa ya punya harga diri lah. Ya, gitu. dengan kultur yang kita punya. Ya, ya. Selama 23 tahun Root Eagle berdiri, acara paling besar yang dibuat Root Eagle itu apa? Mungkin salah satunya di Bekasi ya. Mungkin juga salah satunya juga saat 2010 saat kita ngundang Jerman Swiss juga itu ya di luar ya. Kalau untuk Indonesia sendiri itu mungkin saat Bekasi bikin itu. Oh, waktu 2010 itu. 2017. Oh, 17 di mana? Di Blue Plaza. Oh, anniversary ya? Blue Plaza. Anniversary. Cuman masalahnya kan kalau di Bekasi sendiri untuk tempat venue-nya kita kan bingung saat ini mungkin Bekasi ini lagi bangun apalah gitu kan Lagi- macet di mana-mana Iya. itu sih. banyak pembangunan. Nah, kalau lo sendiri lo apa? Kalau di Root Eagle, posisi lo? Sebetulnya apa ya, dulu sempat mengurusi gua selama mungkin kalau dalam artian 2 periode ya. Sekarang 2 periode berarti 5 tahun 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ganti. 4 tahun sekali. 8 tahun berarti. 8 tahun itu jadi pengurus, saat ini jadi life member. Life member tuh apa? Kan banyak orang yang nggak tahu life member. Jadi member seumur hidup. Berarti itu nggak bisa keluar. Nggak dari- bisa, nggak bisa. Nggak Itu bisa pindah klub lagi. nggak bisa. Kalau dia kesandung masalah, Yap, tetap dipertahankan. ada rule yang harus dijalani, Ah. tetap
di Road Eagle sebenarnya sih itu. Misalnya Fatal gitu, tapi dia udah live member gitu. Dia Fatal ibaratnya merusak nama baiknya si klub gitu. Tapi dia udah live member itu Semuanya masih ada dipertahankan. rule-nya lah, pasti semua ada rule-nya. Kalau kayak gitu masih dipertahankan ya? Pasti. Oh gila, Pasti. beneran Udah loyal lah. bro banget nih. Bro. Bro abis sih. Road Eagle udah tertulis di badan gua kok. Weh, itu nggak bisa kabur loh. Kalau kayak gitu nggak bisa kabur. Nah, kalau misalnya kayak live member itu harus berapa tahun ikut sama Root Eagle? Jadi menjadi live member? kita itu ada tingkatan. Ah, Pertama itu kalau ada hangaround, ah. terus ada prospek. Sebenarnya hangaround itu nggak bisa di ini. Prospek. Hangaround itu yang cuma nongkrong-nongkrong. Iya, perkenalan lah. Dia pengen sosialisasi sama klub kita. Jadi itu ada prospek. Dari prospek lalu ke member. Member itu ada terus ada live Kalau member. prospek itu apa? Pengurus dulu. Kalau prospek apa? Kalau prospek apa? Kalau prospek. Ya, anggapannya kalau umumnya mungkin ospek ya, masa ospek kita tahu lu. orientasi mau masuk klub. Iya, iya, itu. Prospek. Dari prospek ke member ya. Member Member, terus pengurus baru live member. Tapi prospek itu ada yang pembelajarannya dia menjadi prospek itu berapa lama? Misalnya untuk Tergantung. menjadi member. Tergantung mereka. Tergantung. Sebetulnya kan kayak apa contoh ya, kalau anak gunung yang ngetesnya di gunung pastilah Ah, naik gunung lah. ah. Begitupun anak motor pasti ngetesnya saat jalan kan gitu. Solidaritas mereka gimana kan gitu. Kayak gitu-gitu aja. Kita nggak bisa ngeliat kayak prospek ini bakal jadi member itu berapa tahun, enggak. Kita ngeliat prospek ini Respect-nya gimana, mereka. ya respectnya di jalannya gimana. Ketika ngeliat member motor trouble atau kayak gimana, respectnya gimana gitu. Kalau dia nggak ikut-ikut touring, Ya si prospek. Balik lagi ke rules yang ada. Gitu. Oh, berarti dia makin lama. makin lama. Makin lama. Oh, yang paling cepat prospek tuh berapa lama? Mungkin Misalnya dulu- dia ikut touring gitu. 3 tahun, Enggak. Paling cepat gua 3 bulan. 3 bulan. Dia kan Iya. tahun kuno. Cepat juga. Gua Tahun 3 kuno. bulan waktu soalnya langsung gua hajar jauh. Hmm. Oh iya, makasih. Tapi kalau misalnya Kayak ada hajat. nggak sih ada yang nggak sih yang Martabak Haji Naim. Kayak Nih, hajat. nih nih. Kayak hajatan ada kuenya. tapi ada nggak sih kalau misalnya orang yang takut ikut prospek gitu, takut dikerjain, takut di apa gitu kan pasti Ada kan aja. Pasti ada karena mindsetnya itu ya Nah. gangster apa segala itu pasti Nah, ada. tapi kalau misalnya tiba-tiba dia mau langsung jadi member itu bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? Lain cerita bisa aja. Sebenarnya bisa Tiba-tiba honorari itu ada Oh, iya. istilahnya. Itu honorari itu apa? Itu dalam artian mungkin apa ya, kita nggak ngecilin dia, mungkin pengen banget ibaratnya loyal dia, nongkrong dia pengen banget, tapi saat touring itu dia terbatas dengan waktu dan kerjaan. Tapi dia loyal banget sama klub. Dalam artian nanti jadi honorari itu dari ibaratnya mungkin apa ya, dia menyupport setiap Support. ada beberapa acara dia support. Oh, apa? full kewajiban sport full dari Materi? anak-anak. Iya, Ya, salah bisa. satunya itu. Oh. Itu support full, harus wajib itu Ah. sih. Bukan berarti ibaratnya rompi ini bisa dibayar ya. Enggak. Oh gitu ya. Kalau misalnya bikin kan bikin aja sendiri sebenarnya. Nah, Iya. Iya. Cuman tapi gua pernah Saya nemu martabak. Oh iya. Silakan. Sambel oke. Iya. Sambalnya bagusnya. Nah, Tapi gua pernah dengar itu Seven Eagle. Kalau di Root Eagle itu Seven Eagle itu apa? Seven Eagle. lu makan. Seven Eagle dalam artian pengurus ya, nama pengurusnya sendiri disebut Seven Eagle karena apa, dalam arti Seven Eagle itu dibangun dari 7 orang. 7 orang itu diambil dari salah satu pendiri Road Eagle itu berawal dari 7 orang sendiri. Itu sih. Oh. Berawal dari 7 sampai ratusan, sekarang tetap dipertanin 7 itu yang ngurusin. Itu sih. Tapi kalau misalnya nih ada gitu, misalnya kayak Jakarta kan tuh ada Jakarta, ada Tangerang, ada Bekasi, Cibinong. gitu. Mhm. Misalnya gitu Cikarang mau buat, ada misalnya nih teman-teman ada nih anak-anak Cikarang gitu. Aku mau buat Root Eagle di Cikarang gitu. Nah itu gimana prosesnya? Sekarang sih masuknya ke Bekasi. Bekasi masuknya. Iya. Terus kalau misalnya Jolet Untuk Kerawang lah. untuk daerah lain sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ada istilah kita prospek chapter, kita lihat-lihat dulu. Bukan artian orang doang di prospek, tapi chapter pun harus di prospek. Itu sebenarnya gitu. kriterianya apa? Motor. Kembali lagi Satu ke motor. motor, kedua itu harus ada pengurus wajib, member wajib yang ada di domisili di sana lah gitu. Tiba-tiba mungkin dulu tinggal di Jakarta, tiba-tiba tinggal di Karawang, tapi pengen hidupin orang sana, maksudnya ya udah kita jalan, kita lihat dulu. Ngambil member lagi. Iya, dan nggak gampang sebetulnya. Oh iya sih sebenarnya ya bener ya itu ya, makanya gue bilang, makanya kalau mau masuk Root Eagle itu rada-rada susah dan gampang sebenarnya. Iya. Tapi ya kalau misalnya itu lagi hang around, gue sih ibaratnya kalau gue pribadi ya jatuhnya gue ada masuk
hang around ya, nongkrongnya sama anak Rutigal gitu. Yuk. Nongkrong aja, cuma kalau mau jadi prospek kayaknya gue rada-rada takut juga. Kalau lu hanger baju. Kalau ketemu mereka lagi sadar sih aman-aman sih, kalau udah pada mabuk, aduh, ampun. Ya, kebetulan kan gue pribadi kan emang gue kenal banyak lah sama Iya. anak Rutigal karena emang mainnya tuh Dan sama bukan anak berawal Rutigal. dari Rotigal karena kita dulunya teman awal lama. iya awal teman, cuman ya ngeling lagi bisa Iya. kenal sama anak Jakarta, sama anak kemarin gua juga ikut ke Cibinong. Makan silakan makan. Ya. Coba dicocol sama ini. Emang enak. Coba. Paling disari gue pisan itu. Susah emang anak geng motor. Anak geng motor ya. Tadinya dia pengurus geng motor Amerika. Apa Mampang gitu. Tambun United. Jepang. Ya udahlah, kita udah lama nih, udah hampir sejam ya ngobrol sama Badut sama Gablo, Yes. sama Badut sama Gablo gitu. Sebenarnya kalau nunggu ini lagi ngobrol udah ngaco. Tapi nanti ntar kita kalau udah kayak gitu ntar kita ngobrolnya di Mas Edun.